Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Jumpa lagi dengan Bapak hari ini. Kita hari ini kembali akan mengikuti pelajaran kimia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa-apa yang kita pelajari dapat ditangkap dengan mudah. Untuk itu Bapak persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kepada Agus Bapak persilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih pada Agus yang sudah memimpin doa. Sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Iwan ada? Ada. Wati? Hadir. Tuti? Hadir. Joko? Hadir. Ya. Semuanya hadir ya anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya bisa hadir pada hari ini untuk mengikuti pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengingat dahulu materi kita minggu yang lalu. Mudah-mudahan materi yang minggu lalu masih anak-anak ingat. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sel volta. Ada yang masih ingat apa itu sel volta anak-anak? Ya Iwan? Ya, betul sekali. Jadi sel volta itu sel elektrokimia di mana di dalamnya terjadi reaksi kimia yang diubah menjadi arus listrik. Kemudian kira-kira ada yang tahu tidak apa contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Mati? Ya, betul sekali. Aki. Kemudian ada lagi yang bisa memberi contoh? Ya Iwan? Baterai, ya betul. Jadi alhamdulillah kalau anak-anak masih bisa mengingat materi kita minggu lalu mengenai sel volta, karena materi kita minggu lalu masih ada kaitannya dengan materi kita minggu ini, yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis ya, maaf ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai sel elektrolisis. Sebelum itu ada baiknya kita awali dengan menganalisis permasalahan yang sudah Pak kirimkan link videonya kepada anak-anak sekalian. Silakan anak-anak buka link videonya melalui HP masing-masing. Kemudian silakan anak-anak identifikasi rumusan masalah apa saja yang bisa anak-anak tangkap dari video yang Pak berikan. Di mana nanti di dalam video itu akan ditampilkan proses penyepuhan logam sendok menggunakan logam perak. Jadi silakan anak-anak amati video tersebut. Kemudian silakan anak-anak identifikasi permasalahan apa yang bisa anak-anak tangkap dari video itu. Mungkin reaksi yang terjadi di katoda, reaksi yang terjadi di anoda, lamanya waktu yang diperlukan untuk penyepuhan, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sebelum kalian mengidentifikasi masalah, Pak bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, silakan diambil ketua kelasnya. Nanti dibagikan kepada masing-masing kelompok ya. Silakan anak-anak membentuk kelompok seperti yang sudah kita sepakati minggu lalu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Sudah anak-anak membentuk kelompok? Ya, sudah. Tadi LKPD-nya sudah Pak bagikan melalui ketua kelasnya. Nah, silakan anak-anak masing-masing mengidentifikasi, tadi sudah dilakukan ya, identifikasi terhadap video yang sudah Pak kasih. Nah, kemudian sekarang identifikasi permasalahan yang anak-anak dapatkan itu silakan anak-anak salin di LKPD ya. Masing-masing Pak harapkan bisa menemukan permasalahan, masing-masing bisa berperan aktif sehingga semuanya dapat memahami materi yang Pak berikan ya. Silakan. Semua sudah disalin ya di dalam LKPD-nya? Sudah Baik. Pak. Kalau sudah, mari sama-sama dengan kelompoknya nanti Pak bimbing kalian mencari solusi terhadap permasalahan yang kalian dapatkan tadi ya. Bisa melalui studi literatur, bisa melalui bahan ajar yang sudah Pak berikan, atau mungkin menggunakan browsing melalui internet. Kalau ada materi yang kurang dipahami, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti Pak akan bantu. Silakan ditanyakan ya. Silakan
dicari, diidentifikasi solusinya, dan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya ya, sebelum disalin di LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan kelompok 1 sudah ya? Sudah belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, Pak. Ya, kalau semuanya sudah menentukan solusi dari permasalahan yang kalian identifikasi, persiapkan masing-masing kelompoknya untuk mewakili, mempresentasikan hasil solusi yang didapatkan ya. Masing-masing kelompok silakan maju ke depan nanti. Kemudian kelompok lain silakan mengamati, menyimak dan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang maju nanti ya. Yang lain tetap fokus memperhatikan, dan temannya silakan nanti membantu temannya yang maju untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan perwakilannya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil identifikasi masalah dan solusinya. Kita persilakan untuk kelompok berikutnya yang sudah siap. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Ya. Sudah, kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Ya, tidak ada ya. Oke, baiklah anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang tiba waktunya masing-masing kelompok untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi dan solusi yang sudah didapatkan. Silakan kalian diskusikan dan kalian simpulkan identifikasi masalah dan solusi yang sudah kalian temukan hari ini. Ya, Bapak persilakan kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompoknya hari ini. Ya, terima kasih, kelompok 1 sudah menyimpulkan hasil diskusinya, hasil identifikasi masalahnya. Bapak persilakan kemudian untuk berikutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah ya. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil menyimpulkan hasil diskusinya hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebagai bahan penguatan buat anak-anak untuk mengukur apakah anak-anak sudah memahami atau belum materi kita hari ini, silakan kerjakan latihan soal yang sudah ada di lembar evaluasi. Ini Pak sudah siapkan kertas soalnya, silakan diambil. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanya. Jadi nanti di situ ada soal-soal yang berhubungan dengan materi hari ini yang sudah kita bahas bersama. Kalau masih ada yang kurang paham silakan ditanyakan, nanti akan Pak jelaskan lebih jauh. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini pemahaman anak-anak sekalian akan menjadi lebih baik lagi. Ya, anak-anak silakan dikerjakan. Semuanya mengerjakan ya, jangan ada yang kerjasama supaya bisa mengetahui pemahaman masing-masing siswa apakah sudah paham atau betul. Ya sudah, silakan dikumpulkan ketua kelasnya. Oh ya. Terima kasih. Semuanya sudah mengerjakan ya. Baiklah anak-anak, di penghujung pertemuan kita hari ini, marilah kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini mengenai sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis ini merupakan salah satu dari sel elektrokimia, di mana di dalam sel elektrolisis ini reaksi redoknya berlangsung tidak sempurna. Oleh karena itu perlu digunakan arus listrik supaya reaksi redoknya bisa berjalan. Jadi fungsi arus listrik di sini untuk mendorong elektron pada reaksi redok supaya bisa menghasilkan reaksi dan arus listrik. Jadi di dalam reaksi sel elektrolisis ini di mana energi listrik, arus listrik diubah menjadi reaksi kimia. Sedangkan di sel volta yang minggu kemarin kita pelajari itu reaksi kebalikannya, reaksi redok menghasilkan arus listrik. Jadi pada pertemuan hari ini mungkin anak-anak bisa menyimpulkan reaksi apa yang terjadi di katoda, reaksi apa yang terjadi di anoda dalam sel elektrolisis, berapa kuat arus yang diperlukan, berapa waktu yang diperlukan sehingga bisa dihasilkan
proses penyepuan yang sempurna. Semuanya bisa ditentukan, diukur dengan menggunakan hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Di mana pada hukum Faraday 1 ini massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan kuat arus. Jadi semakin lama atau semakin besar arus yang digunakan, maka logam yang terbentuk akan semakin besar. Silakan anak-anak pahami hukum Faraday 1 dan Faraday 2 sehingga anak nanti bisa mengukur berapa logam yang dibentuk pada saat proses penyepuan terjadi. Mungkin itu saja yang dapat Pak simpulkan pada pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai korosi. Pak akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.